terkasih, Ahmad dan adik-adik, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Berat juga ini. Biasanya kalau melayani misa untuk orang-orang kami dari Jembatan Arantuka, kami 2 partner. Tapi hari ini harus memisahkan beliau. Tapi saya bersyukur karena kehadiran para romo ini sedikit menguatkan. Kemarin siang, mungkin juga saya bagian dari keluarga yang pertama dengar berita ini di Jakarta. Adik saya Pak Edi, rekan guru di Asia, telepon saya dengan menangis dan mengabarkan berita ini. Tata kami di Jogja, kami sedang kegiatan ini. Dia mungkin dengan kekalutan dan emosi yang mungkin belum ini, Bapak Anus jatuh dan tidak tertolong, tidak basa-basi, tidak babi bu, langsung. Saya juga menyembunyikan kesedihan saya supaya dia jangan tahu saya sedih. Saya tutup terus, saya telepon bapak mereka di sini supaya urus di sini. Lalu berpikir siapa yang harus saya hubungi. Akhirnya ya, saya harus menghubungi Bapak Simon, dan selanjutnya terserah Bapak Simon mengatur seperti apa. Jujur, cukup terpukul. Saya banyak belajar dari beliau sebagai seorang imam muda, anak muda yang punya banyak keinginan. Saya bukan imam yang baik juga. Seorang anak muda dengan banyak keinginannya, banyak maunya. Tapi karena panggilan hidup ini, juga belajar dari pengalaman pemberian diri Pak Koban untuk gereja teristimewa di MBK ini, kita juga belajar supaya hidup sebagai seorang imam yang baik. Kemarin sesudah menyampaikan berita duka ini kepada keluarga, saya hanya duduk diam, terpukul dalam pertanyaan, kenapa harus di Jogja? Kami semua ada di sini, Bapak. Saudara-saudariku yang terkasih, jalan ini sesak, pintu ini sempit. Saya memang sejak tadi cukup hati-hati memilih-milah kata-kata untuk berkhotbah malam ini. Mengapa Jogja? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak tertulis antara engkau Jakarta, Jogja, dan Lembata? Lalu mengapa harus sekarang? Saat mama dan adik-adikku masih membutuhkan kehadiran. Juga masih banyak orang di sekitar ini membutuhkan keberadaanmu di dekat kami. Rumah itu masih sama, keluarga ini juga masih ada. Tapi kali ini kami harus menerima bahwa sudah tanpa kehadiran. Ya, kursi itu tidak lagi diduduki, lorong-lorong kecil itu tak lagi engkau lewati. Tidak ada lagi lagu yang harus engkau nyanyikan dan doa yang harus engkau panjatkan. Dalam keadaan seperti ini kami hanya bisa berseru. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang kau lakukan pada kami. Jo, kami harus bagaimana? Kenyataan seperti ini saudara-saudariku mengintimidasi keadaan psikologis kita. Terutama istri dan anak-anak, keluarga yang ditinggalkan. Seolah-olah ia sedang mempermainkan harapan kita. Lalu, apakah Tuhan sedang salah menggunakan kekuasaannya? Inilah situasi batas kita. Saat kita akhirnya menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya mengerti dan tahu apa yang sedang Tuhan lakukan kepada kita. Berhadapan dengan berita duka yang begitu tiba-tiba ini,
pertanyaan ini mungkin bisa muncul. Apa yang sedang Kau lakukan pada kami, Tuhan? Dalam keadaan yang sesak ini, saya ajak keluarga dan kita sekalian lihat Raja Hizkia dengan langkah yang berat. Ia lewat di jalannya yang sesak. Ia masuk melalui pintu yang sempit, membentangkan ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Bandingkan bacaan pertama tadi. Ia dapat intimidasi dari raja lawan. Ia ditekan. Ia takut. Ia bingung. Tapi satu hal yang pasti, ia sadari ketidakberdayaannya. Lalu pergi menghadap Tuhan, membentangkan ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Condongkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dan kita memang harus jujur mengatakan itu. Kita harus jujur mengekspresikan itu di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak berdaya. Lalu, dengan apakah kesedihan dan kepedihan ini akan didamaikan? Apa yang telah kau doakan kepadaku telah kudengar. Itu jawaban Tuhan setelah Hizkia berkeluh kesah. Apa yang telah engkau doakan kepadaku telah kudengar. Tuhan dengar, Tuhan lihat. Dan itulah kehidupan di balik jalan yang sesak dan pintu yang sempit yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan yang dengar, Tuhan yang lihat. Di sana, di balik jalan yang sesat dan pintu yang sempit itu, sekali lagi kita akan dengar, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudari, Tuhan Allah kita itu Allah yang lihat, Allah yang dengar, Allah yang tahu batas kita, Allah yang mengerti kerapuhan, sedih dan pedih kita, Allah yang menjamah dan membalut luka serta menyembuhkan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang sama yang telah mengundang Bapak Marsi, Bapak Anus, Pak Koban untuk ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga, walaupun perginya tanpa aba-aba, berlalu tanpa pisah dan memberikan kita luka. Allah yang sama yang mengundang Bapak kekasih kita ini tinggal di dalam rumah yang sudah disediakannya, yang pada waktunya kita semua akan berada di sana lewat jalan yang sesat dan pintu yang sempit ini. Ia yang sepertinya sudah ambil sesuatu dari kita secara paksa, tapi Ia yang sama juga sedang menyiapkan sesuatu untuk kita. Sebab kalau Tuhan ambil yang baik dari kita, Ia pasti akan memberikan atau mengembalikan yang terbaik. Berapa roti ada padamu? Bawalah kemari. Bapak Anus telah ia ambil sebagai 5 roti dan 2 ikan
yang kita simpan dalam perbekalan kehidupan kita, mungkin juga kita sembunyikan karena takut kehilangan. Yang menjadi harapan kita, Tuhan ambil dia, kuduskan dia, dan pasti akan dikembalikan dalam bentuk berkat. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang Engkau lakukan pada kami saat ini, tapi kami percaya melalui jalan yang sesat dan pintu yang sempit ini, Engkau selalu menunggu kami. Amin.